Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضر النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة إخوانه من الأنبياء المرسلين الشهداء والأولياء الصالحين والصحابة التابعين والعلماء المصنفين جميع الملائكة المقربين، لحضرة أرواح مشايخنا خصوصا لحضرة أرواح مؤسسي نهضة العلماء، ونخص خصوصا لحضرة روحي سيد الشيخ حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري مسلم إبراهيم شهود الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah wahai Muhammad ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu, ajaklah menuju jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan dengan mau'idah, dengan pejangan, dengan nasihat yang baik. Para ulama membicarakan ayat ini pertama-tama dengan melihat susunan kalimatnya. Karena di sini ada perintah ajaklah, tapi tidak dinyatakan secara eksplisit siapa yang diajak. Ajaklah, siapa yang diajak tidak disebut di sini. Ya. Kenapa tidak disebut? Karena sudah jelas siapa yang diajak, itu sudah jelas. Siapa yang diajak adalah objek dari risalah Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri, adalah sasaran dari kerasulan Kanjeng Nabi. Nah, Kiai Ahmad Mustafa Bisri sering menerangkan secara lebih tajam. Beliau mengatakan, kalau mengajak orang berjalan di jalan Allah, yang diajak siapa? Yang diajak ya yang belum berjalan di jalan Allah. Ya. Kalau sudah berjalan di jalan Allah, diajak gimana lagi? Sudah di situ. Gitu. Yang diajak itu siapa? Maf'ul bihnya itu. Yang diajak adalah mereka yang belum berjalan di jalan Allah. Ngajaknya dengan apa? Bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah itu ya oleh para ulama maknai sebagai itqanul fi'li muwafaqan bil ilmi, menyempurnakan laku dengan sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Jadi pertama-tama mengajak itu dengan memberi contoh, memberi teladan
teladan yang sesuai dengan ilmu itu hikmah. Maka dikatakan bahwa lisanul hal itu lebih tajam daripada lisanul maqal. Bahasa perbuatan itu lebih efektif daripada bahasa ucapan. Pertama-tama dengan hikmah. Dan Kanjeng Nabi kemudian juga memang melakukan itu sebelum mengajak atau memerintahkan sesuatu. Kanjeng Nabi melaksanakan dulu, memberi contoh dulu. Maka ketika beliau memerintahkan, mengajak orang untuk melakukan sholat, untuk melaksanakan sholat, beliau katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Karena Kanjeng Nabi sudah sholat duluan sebelum ngajak orang, sebelum nyuruh orang. Itu hikmah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dulu ada guyonan di kalangan santri-santri ini, katanya ini dalilnya kalau sholat harus pakai usul itu, ini kata santri-santri Jawa ini. Saya bilang, itu shollu kama ra'aitu muni usolli, jadi nanti kudu muni usolli. Shollu kama ra'aitu muni usolli. Ayo Nabi sholat duluan. Khudhu anni manasikakum. Kanjeng Nabi perintah orang untuk melaksanakan ibadah haji. Caranya gimana? Lihat aku aja. Aku melakukan apa, udah kamu tiru aja. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik, ritual haji yang tidak kalian laksanakan, tiru saja yang dilakukan oleh Rasulullah dan seterusnya. Ini hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat pejangan yang baik-baik. Jangan yang baik-baik yang menyadarkan orang yang menjadi objek dakwah itu bahwa ini untuk kepentingan mereka, untuk kebaikan mereka sendiri. Mau itu hasanah itu, bahwa nasihat ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri, karena mereka mau mengikuti, mereka juga yang untung, bukan yang memberi nasihat, karena yang beri nasihat ini hanya menyampaikan. Itu mau itu hasanah. Kalau pengajian-pengajian itu kan yang sering disebut itu kan cara selanjutnya mau itu hasanah. Cuma ya kadang-kadang isinya bukan mau itu hasanah, isinya maki-maki orang, itu namanya bukan mau itu hasanah. Ya, itu hasanah itu beri nasihat yang baik, yang membuat orang yang dinasihat itu sadar bahwa ini untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, nanti ada alat yang lain, yang ayat lain yang lebih eksplisit atau lebih menjurus di dalam memberikan pengertian itu. Wajadilhum, dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan sesuatu, yaitu cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik itu artinya dengan hujah yang lebih tandas, yang sulit ditolak, dan dengan cara yang baik, dengan cara yang ramah, tidak dengan cara
marah, tidak dengan cara yang sangar, tapi dengan cara yang ramah, dengan cara yang tidak merendahkan, tidak, sehingga orang yang diajak berdebat tidak merasa dijatuhkan martabatnya dalam gengsinya dan lain sebagainya. Itu mujadalah billati hiya ahsan. Ya. Nah, para ulama di antara para mufassirin mengatakan bahwa ini merupakan isyarah tentang tiga kelompok manusia sebagai objek dari seruan-seruan agama. Kelompok manusia pertama adalah orang yang memang dia sudah punya pengetahuan dan ingin memperdalam pengetahuannya untuk mendapatkan ilmu tentang hakikat-hakikat sesuatu. Dia sendiri sudah punya landasan ilmu dan ingin memperdalam untuk mengetahui hakikat-hakikat dari apa yang selama ini dipelajarinya. Mereka ini adalah objek dari dakwah bil hikmah, supaya sampai ke dalam kesadaran mereka yang utuh tentang hakikat. Ada orang yang berilmu yang ingin memperdalam pengetahuannya sampai mendapatkan hakikat. Ini yang didakwai dengan hikmah. Nah, ada orang yang ya tidak berilmu, artinya ya orang awam lah, tapi objektif. Orang awam yang objektif, yang memang dia ingin kebaikan untuk dirinya, sehingga bisa menerima nasihat yang baik secara objektif. Mereka ini yang didakwai dengan mau'izah hasanah. Nah, ada orang yang memang dasarnya benci, ya, dasarnya benci kepentingan, sudah punya kepentingan berbeda, dasarnya benci, menganggap punya permusuhan dan lain sebagainya, ya. Sehingga kalau cuma diberi nasihat biasa ya tidak masuk, dia sudah suudzon dulu, namanya benci, ya. Maka ya harus, ya apa boleh buat, ya diberi hujah tentang apa yang benar, bahwa pandangan mereka tidak benar atau tidak tepat, ya. Dengan argumentasi-argumentasi yang kuat, tapi tidak dengan mempertajam permusuhan, ya. Nah, yang begini-begini ini kita bisa lihat di mana-mana, ya, apalagi zaman sekarang ini, zaman medsos begini ini. Ini kelihatan sekali mana kelompok yang memang ingin berdalam pengetahuan, mana kelompok yang objektif melihat. Nah, cuma yang objektif dan memperdalam ini biasanya tidak komen itu kalau di medsos itu, dipikirkan sendiri itu. Yang komen-komen yang ketiga ini ya. Apalagi pakai tim buzzer itu biasanya, ya. Makanya ya enggak usah kecil hati kalau misalnya ada posting dari NU yang baik isinya, tapi tetap saja komentarnya sana kemari, ya gimana lagi, ya. Mereka ini kalau memang menginginkan selamat, ya bisa hadir dengan hujah, dengan argumentasi yang jelas, dan untuk bisa mendengarkan argumentasi kita, sehingga kita punya kesempatan untuk menyadarkan mereka. Kalau enggak, ya gimana lagi, apa boleh buat. Nah, di dalam melakukan semua ini, ya kita memang harus enggak boleh putus asa.
Tidak boleh putus asa. Kenapa? Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa a'lamu biman dhalla. Tuhanmu lah yang tahu siapa yang sesat an sabili, dari jalannya Allah, dari jalannya Tuhanmu. Wa huwa, dan Tuhanmu juga a'lamu, lebih tahu bil muhtadin, dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini mengisyaratkan tentang ketidaktahuan kita. Rasulullah Muhammad SAW aja tidak tahu, apalagi kita, tentang masa depan orang. Orang ini, siapa di antara orang-orang ini yang nanti sesat di kemudian hari, siapa di antara mereka di kemudian hari menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Kita tidak tahu. Makanya di dalam menjalankan tugas dakwah itu sudah siapa saja, walaupun orang kelihatannya ngotot dengan kebenciannya, membuat artikulasi yang sangat keras dalam menentang, ya siapa tahu. Kita tidak tahu masa depannya, karena sudah terlalu banyak contoh orang-orang yang tadinya terkenal sebagai orang-orang yang katakanlah jelek reputasinya atau jahat, kemudian hari menjadi pahlawan. Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelum beriman itu seperti apa? Sayyidina Khalid bin Walid seperti apa? Ya, tapi sebaliknya, ya, tidak kurang contoh orang-orang yang kelihatannya baik-baik, kelihatannya ramah, manis mulut, ya, ternyata kemudian hari sesat. Terlalu banyak contoh juga. Maka tugas perintah untuk berdakwah ini harus dilaksanakan sebagai amanat yang harus dilakukan tanpa pandang bulu, dengan senantiasa berhusnudzon kepada manusia dan kepada kehendak Allah atas manusia itu, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.